Rahmat Hidayat bonyok guys, maksudnya kena pukul ya, sorry. Ini aku coba cerita ini. Rahmat Hidayat, aku lihat di video ada salah satu akun itu dia kena pukul ya. Memang di sini kalau katanya ada cekcok antara Rahmat Hidayat dengan Wakil Presiden Persiraja Banda Aceh. Nah di situ rame-rame aku lihat di akun itu pada ngetek Yudi Ronaldo Yandi. Nah ini jadi Yudi Ronaldo Yandi, aku lihat banyak rata-rata ngetek dia. Usut punya usut katanya dia nih yang mukul Rahmat Hidayat. Tapi aku mohon maaf kalau misalnya salah, karena aku menyampaikan apa yang ada di sosmed. Mungkin kalau misalnya ini salah mungkin bisa dibenarkan guys, diluruskan di dalam kolom komentar, jadi aku bisa langsung kasih pin ternyata yang benar ini gitu. Jadi kita mencoba mencari berita yang benar ini gimana. Nah di sini Yudi Ronaldo Yandi juga ngepost bahasa Aceh, mungkin bahasa Aceh, tapi mungkin kalian yang paham bahasa Aceh bisa ngartikan apa maksudnya. Aku nggak tahu juga karena aku kan orang Medan kan. Bagi Lon, harga diri Presiden Persiraja dan Persiraja di atas segala-galanya dan harga mati. Bagi Lon itu maksudnya apa tuh? Bagi kita ya, bagi saya ya mungkin ya. Nah itu jadi harga diri Presiden Persiraja dan Persiraja di atas segala-galanya dan harga mati. Nah bisa jadi mungkin ada ketersinggungan yang dialami Persiraja Banda Aceh, baik itu dari pemain maupun official ataupun termasuk presiden dan wakil presiden saat itu, yang mungkin dipicu karena pemain kita mungkin atau official kita mungkin atau wasit itu sendiri mungkin, sehingga memicu keributan, emosi terluapkan dan terjadilah pemukulan. Nah ini juga sangat disayangkan, pemukulan menjadi solusinya. Sangat disayangkan pemukulan untuk jadi jalan tengahnya. Seharusnya kan tidak apapun yang namanya pemukulan tidak sangat tidak dibenarkan. Maupun apapun itu, kecuali sudah masuk ke ajang kriminal, begal dan sebagainya, itu kita pun bingung ya kan. Mukul enggak? Kadang mukul pun kita salah membela diri kan. Tapi ini juga kalau terjadi di kubu PSMS juga sangat aku sayangkan ya kan. Nah, di situ aku melihat juga di sebuah akun PSMS Medan terjebak di ini ya, di tengah lapangan sekitar beberapa jam sehingga pemain PSMS tidak bisa keluar guys. Ini juga sangat disayangkan. Kasihan mereka juga manusia, mereka juga pernah pasti buat salah juga. Tapi aku juga nggak tahu sih salahnya di mana ya. Mungkin kalian warga Aceh bisa komen di kolom komentar. Jadi kita warga Medan bisa tahu apa salah kita. Mungkin bisa jadi evaluasi untuk kita ke depannya, ya kan? Yang jelas di situ aku lihat Rahmat Hidayat kan lagi dikepung ya sama supporter Persiraja di tribun. Mereka mencoba melempar apa yang bisa dilempar. Pemain PSMS yang berada di apa namanya itu ya, di bench itu kan merasa terteror, merasa tersakiti, merasa tertakuti gitu kan, ditakuti. Jadi mereka itu kayak pergi ke tengah lapangan untuk mencari lebih aman lagi. Nah di situ Rahmat Hidayat mencoba menerobos masuk ke dalam lorong. Nah disitulah katanya terjadi aksi pemukulan itu, di saat pemain-pemain PSMS juga dikasih lapangan tapi Rahmat Hidayat masuk ke dalam. Ini aku lagi tekankan, kalau misalnya yang aku bilang ini salah mungkin komen di kolom komentar jadi pertimbangan untuk kita. Tapi yang jelas aku ngelihat ada video cuplikan-cuplikan, jadi kalian itu bisa, baik PSMS maupun Persiraja bisa sharing di sini yang benar itu gimana. Jadi ada media yang untuk memberikan berita yang lurus gitu guys. Nah, di sini aku lihat juga di lorong itu ricuh, baru di stadion juga, dalam stadion itu juga ada lemparan botol air ya. Aku nggak tahu kenapa kok bisa ada botol air gitu. Padahal kan memang dilarang botol air ini kan, karena biar nggak terjadi yang hal semacam ini gitu. Mungkin ada mungkin ada pemeriksaan tapi mungkin bisa lolos, itu gimana ceritanya ya, nggak menutup kemungkinan PSMS juga mungkin pernah juga ada kejadian kayak gitu. Jadi bukan kita mendiskreditkan Persirajanya, bukan, tapi kita mendiskreditkan kenapa ini bisa lolos. PSMS juga, tim-tim lain juga gitu, jadi kenapa bisa lolos. Dari sini aku lihat ada dari ngutip berita Tribun Gutanyo. Di sini ricuh, dia ngasih judul supporter Persiraja kepung pemain PSMS Medan. Nah, aku udah baca berita ini. Nah, ini kan
malam minggu kejadiannya ya, malam minggu kejadiannya, otomatis memang orang juga banyak kan karena besok juga libur. Nah dalam laga itu kan Persiraja dengan PSMS Medan kan berakhir dengan skor 0-0. Nah bentura apa ya antar pemain dan manajemen ya kan, protes dan sebagainya atas kemungkinan wasit juga pasti intens karena insiden itu. Nah di sini dijelaskan ya. Nah, di sini juga dijelaskan ya kan situasi ini memuncak usai laga berlangsung saat Wakil Presiden Persiraja Yudi terlibat cekcok dengan ofisial PSMS Medan. Emosi penonton pun pecah. Nah, di sini aku nggak tahu apa yang terjadi, apa penyebab Wakil Presiden Persiraja Yudi itu apa ya, Bapak Yudi itu dia terlibat cekcok dengan official PSMS. Mungkin supporter Persiraja bisa menjelaskan ataupun mungkin supporter PSMS bisa menjelaskan. Nah tanpa dikomandoi ribuan penonton, ingat kata-kata tanpa dikomandoi, jadi memang nggak ada yang membuat yang mengkomandoi ayo serang-serang, nggak ada. Jadi ini murni memang Persiraja fansnya. Ribuan penonton yang memadati tribun A dan B dan VIP melempar botol ke arah pemain dan manajemen PSMS Medan. Aparat keamanan mencoba melerai namun tak berhasil. Nah ini mungkin bisa jadi catatan penting untuk pelaksana partai pertandingan besar, khususnya ini kan pertandingan besar nih antara PSMS lawan Persiraja, sama-sama yang punya sejarah, tim yang sama-sama pasti duel panas ibarat Indonesia Malaysia. Tambah juga ini kan tim sama-sama lagi di atas dua-duanya sebagai tim yang tak terkalahkan. Mungkin next time aparat keamanan bisa jadi lebih banyak lagi di personilnya, jadi sehingga hal-hal yang kayak gini tidak terjadi lagi gitu kan. Baru ini ada demi keselamatan pemain dan manajemen PSMS Medan diarahkan untuk berkumpul di tengah lapangan. Oke, itu kita udah tahu. 2 jam usai pertandingan, para pemain dan manajemen Ayam Kinantan belum berhasil keluar lapangan. Bayangkan 2 jam itu pertandingan kan mulai setengah 9, setengah 10, setengah 9 ya kan? Setengah 8 atau setengah 9 mainnya guys? Setengah 9 ya? Setengah 10, setengah 11 kan selesai itu setengah 11 ya kan? Iya kan, setengah 11 kan? Lupa pula gue. Iya deng, setengah 11. Nah itu kan setengah 11 tuh 2 jam, berarti setengah 12, setengah 1, berarti setengah 1 lah. Itu juga belum keluar katanya kan gitu kan. Demi keselamatan pemain dan manajemen PSMS Medan diarahkan untuk berkumpul. Oke. 2 jam usai pertandingan, para pemain dan manajemen Ayam Kinantan belum berhasil keluar dari stadion. Gila, kasihan kali kan. Selain dari dalam, mereka juga dikepung dari pintu utama stadion. Hingga pukul 00.30 WIB tim PSMS Medan terpantau masih terkepung di Stadion Harapan Bangsa. Nah, ini sangat kita sayangkan. Persepak bolaan kita ini masih begini-begini aja. Kita seharusnya bisa menjadi lebih dewasa lagi, menerima apapun itu hasilnya, keputusan wasit ataupun juga apa yang telah terjadi di lapangan. Aku tidak bilangkan hanya ke Persiraja tapi juga kepada PSMS, dan kalau misalnya kita nanti juga dirugikan wasit nanti misalnya di Teladan atau di Baharudin nanti di Pakam, baiknya kita untuk tetap legowo aja, tidak kalau misalnya pun kita mau protes secara profesional, kita protes ke pihak Liga Indonesia, tapi tidak mencederai wasit itu atau tidak mencederai pemain lawan. Itu sangat disayangkan guys. Nanti kita PSMS jangan kayak gitu maksud saya. Begitu juga dengan supporter Liga 1 ataupun Liga 2 yang lainnya. Ayo dong, kita sebagai supporter atau sebagai sumber SDM manusia, SDM kita itu maunya, percinta bola kita itu maunya ini, maksudnya lebih menerima apa adanya, sambil kalau memang ada ketidakpuasan kita layangkan secara profesional ya kan. Terbukti kayak Semen Padang lawan Sriwijaya, mereka protes terus dapat hasil gitu. Nah itu lebih fair aku rasa ketimbang kita mesti menyakiti tim lawan, apalagi tim lawan tidak melakukan apa-apa gitu yang mau membahayakan juga gitu kan. Nah ini juga aku tidak mengkritik daripada tim lawan, tim tamu
ya tim tuan rumah atau tim tamu, aku juga mau bilang kepada wasit-wasit Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitasnya lagi. Kita nggak bisa salahkan wasit sepenuhnya juga. Mungkin dia juga lupa saat itu ya kan. Tapi ini jangan sampai, sebenarnya ini salah wasit juga. Kenapa bisa salah yang fatal gitu kan. Nah ini mungkin juga jadi evaluasi bagi Liga Indonesia sendirinya, bagaimana untuk memilih wasit yang kompeten, melatih lagi wasitnya, atau mungkin memberikan pelajaran-pelajaran lagi kepada kita, khususnya kepada wasit, maksudnya diberi bimbingan lagi, dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan yang tepat gitu. Nah jadi tidak ada pilih kasih. Nah, karena wasit juga manusia pasti punya ada kesalahan, tapi kalau bisa jangan buat kesalahan yang fatal gitu kan. Karena kan udah berpengalaman wasit ini. Oke lah, mungkin itu aja yang aku sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Lagi-lagi guys, kalau ada yang salah komen di kolom komentar. Aku juga manusia pasti punya kesalahan. Aku hanya ingin memberikan kabar. Kalau misalnya ada kesalahan mungkin komen di kolom komentar, jadi kita bisa tahu mana yang benar. Insya Allah aku pin nanti yang benar, yang berita-beritanya. Oke, thank you. Sukses selalu.